begin. Trying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri bisa kembali bersama Anda di channel ini, Hanif Speaking. Dan kali ini kita akan bicara soal bagaimana menghadapi berbagai masalah-masalah ketakutan, kecemasan, grogi atau istilah anak sekarang nervous. Sehingga banyak sekali mencuat pikiran-pikiran negatif yang mengerikan, yang membuat dia menjadi khawatir akan siapkah dia menyampaikan sesuatu dengan sangat baik di depan orang-orang baru, di depan publik, di depan khalayak ramai. Seperti biasa, sebelum kita mulai lebih jauh untuk membahas persoalan ini, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar notifikasi hadir menjadi milik Anda yang pertama kali ketika konten-konten terbaru hadir di channel ini. Kita akan kembali membahas ini lebih jauh pada saat Hanif Speaking. Jika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugup ataupun grogi itu diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang difikirkan, ada yang ditakutkan, gagap, tidak tenang, dan berbagai macam hal lain. Ini disebabkan karena pikiran. Ada indikasi bahwa dia berpikir sesuatu jauh di luar ekspektasi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Artinya gini, ketika kita akan berbicara di depan khalayak ramai, kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh. Berhasil nggak? Kalau seandainya terjadi sesuatu, kalau seandainya saya salah, jika seandainya seperti ini, dan banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, juga pikiran-pikiran yang membawa kita untuk bahkan menyebabkan diri sendiri menjadi tidak tenang. Kita yang menyebabkan kita tidak nyaman. Maka pada kondisi inilah sebenarnya seseorang dituntut untuk lebih rileks atau memikirkan apa solusi atau kondisi apa yang harus dilakukan supaya ketakutan, kekhawatiran, rasa gugup tidak merusak semua hal yang seharusnya menjadi milik Anda. Pasti muncul pertanyaan di pikiran kita, kenapa seseorang bisa gugup? Kenapa seseorang bisa grogi dan itu bisa merusak semua yang seharusnya menjadi milik dia? Seharusnya bisa tampil lebih prima, menyenangkan, lebih rileks, dan ada kondisi di mana terjadi argumentasi antara Anda dengan audiens dengan lebih lentur, tetapi itu justru rusak hanya gara-gara kekhawatiran dan ketakutan yang Anda buat sendiri. Alasan kenapa seseorang grogi minimal ada dua alasan. Satu, karena tidak menguasai materi, artinya terbiasa untuk menghafal atau membaca sehingga tidak tahu mesti memulai dari mana, atau ketika berbicara terbiasa dengan kondisi diatur oleh kondisi A to Z, harus dimulai dari A sampai Z, sehingga kalau terjadi sesuatu di antara A sampai Z maka bisa blank dengan sendirinya. Dan yang paling tidak dibolehkan, yang mesti digarisbawahi dalam konteks public speaking adalah berbicara di depan umum. Justru seorang public speaker tidak boleh diatur oleh konteks atau kondisi apapun. Dia sangat bebas, harus berbicara dimulai dari C, harus dimulai dari Z, kemudian kembali ke A. Itu bisa sesukanya, sehingga terlihat lebih lentur, lebih rileks, lebih menyenangkan. Dan yang paling penting, bahwa kehadiran kita ditunggu banyak orang, karena tidak sama dengan orang-orang yang lain yang harus berbicara dimulai dengan salam, puji-pujian, kemudian ucapan terima kasih. Ini bukan berarti tidak kita gunakan, bisa kita pakai, tetapi bisa kita tarik ke bagian yang lain. Sehingga apa? Ketika Anda berbicara, ada kondisi di mana secara psikologi audiens Anda kepengen tahu, ini apa lagi nih yang baru dari orang ini. Misal, kalau orang lain bicara soal salam di awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Anda semua yang begini begitu.
Dan itu sangat rutin dilakukan oleh semua orang-orang yang ada di lembaga manapun ketika akan berbicara di depan umum. Dan kondisi ini membuat riuh orang lain dan merasa bahwa tidak menarik. Tapi seorang public speaker yang handal, yang punya jam terbang yang lebih baik, kadang-kadang salam bisa saja di tengah. Ucapan terima kasih bisa saja di bagian akhir. Misal, kita sudah diawali dengan konteks di mana Bapak Ibu semua hadirin berbahagia, ada satu kondisi di mana seseorang menjadi sangat luar biasa ketika melakukan 1, 2, 3, 4. Setelah itu berlanjut, kemudian kita bisa aja bicara. Kondisi ini menyebabkan kita harus mengapresiasi semua orang, termasuk Bapak Ibu pejabat yang sudah hadir hari ini. Terima kasih buat beliau ini, beliau ini, beliau ini. Artinya salam penghormatan tidak mesti diletakkan di awal. Jadi kita tidak terkesan monoton seperti kebanyakan orang yang berbicara atau menyampaikan sepatah dua patah kata seperti pejabat-pejabat kebanyakan. Harusnya ada hasrat untuk ditunggu oleh audiens kita. Nih apa lagi nih? Nah, kondisi kedua, kenapa seseorang bisa menjadi grogi dan khawatir, kemudian dia menjadi gugup, bisa blank, hilang tiba-tiba dan tidak tahu mesti berbicara apa, adalah disebabkan karena memang jam terbang tadi. Orang yang sudah terbiasa menjadi biasa. Orang semakin sering berbicara, semakin tahu titik persoalannya di mana dan dia akan tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi orang pertama kali, yang kedua kali, hanya beberapa kali di awal, pasti ketakutan-ketakutan itu akan muncul. Jadi untuk persoalan kedua jangan dipikirkan dulu, jam terbang akan membuat Anda menjadi lebih baik. Berarti kalau alasan gugupnya seseorang atau groginya seseorang ketika akan bicara di depan publik yang disebabkan karena dua hal tadi, maka juga ada dua hal solusinya. Solusi pertama untuk menjawab alasan tadi adalah berarti Anda punya jam terbang dulu. Tapi ini kan bukan menjadi persoalan untuk Anda yang pemula. Nggak usah dipikirin. Yang kedua, yang paling penting adalah grogi disebabkan karena tidak menguasai materi, menguasai keadaan, menguasai tempat. Maka apa yang harus Anda lakukan? Kuasai materi. Itu yang pertama. Anda kuasai materi, Anda bisa melakukan berbagai hal, berapa eksekusi terkait dengan apa yang akan Anda bicarakan. Minimal kan 5W1H. H itu how, what, who, why, when, where. Akan cenderung lebih menyenangkan ketika kita mulai dari why. Kenapa? Ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan di awal untuk kemudian kita bisa ulas, kita jawab bersama. Atau latihannya adalah kelima-lima ini bisa Anda kondisikan untuk Anda mulai dengan acak. Bisa saja dari who, bisa saja dari what, bisa saja dari where, when, atau how. Kita contohkan. Misalnya ketika akan bicara soal bagaimana efektivitas komunikasi itu terjadi. Kita mulai dari what. Apa? Kalau apa? Apa yang menyebabkan seseorang bisa efektif dalam berkomunikasi? Kan jelaskan itu. Tapi tiba-tiba ketika Anda lupa untuk bicara apa, tarik saja how. Terus bagaimana? Oke, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan agar komunikasi yang kita lakukan dengan seseorang bisa efektif? Banyak hal yang bisa dilakukan. 1, 2, 3, 4. Atau when? Di mana komunikasi itu bisa kita lakukan agar semuanya bisa menjadi lebih efektif? Ini yang membuat semakin banyak latihan, semakin improvisasi Anda untuk melakukan banyak hal bisa Anda lakukan. Jadi ketika nilai improvisasi itu sudah muncul menjadi sebuah kebiasaan, Anda tidak lagi memikirkan seandainya, kekhawatiran, kalau, jika. Nah, ini yang membuat seseorang menjadi takut, khawatir, blank tiba-tiba, nggak tahu mesti berbuat apa, merasa kecil di depan banyak orang, dan banyak faktor X lainnya yang akhirnya merusak citra dan penampilan terbaik Anda. Selain penguasaan materi, Anda juga harus menguasai keadaan, menguasai situasi. Maka wajib bagi seorang public speaker untuk hadir beberapa saat sebelum
Malah lebih baik datang sebelum audiens datang. Untuk memastikan apa? Memastikan peralatan, memastikan kondisi, keadaan, ruangan. Bahkan ruangan yang lebih besar harusnya suara saya sejauh mana. Ruangan yang tipikal begini harusnya bagaimana. Mikrofon yang begini harusnya lantunan seperti apa, intonasinya gimana. Nanti Anda akan berdiri di mana, kalau harus berjalan sampai mana. Itu Anda kondisikan. Sembari juga diskusi dengan panitia. Siapa audiensnya? Kenapa mereka? Apa topiknya? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Apa yang mesti didahulukan? Banyak yang mesti dilakukan. Kesalahan dari banyak orang ketika akan berbicara di depan publik adalah dia datang seakan-akan dia menjadi tamu. Datang di akhir pada saat, atau datang pada saat-saat memang dia akan berbicara. Sehingga nggak tahu mesti berbuat apa. Dan pada saat seperti itu sebenarnya hal yang paling merugikan utama adalah adrenalin kita bergeraknya tidak stabil. Tapi kalau datang lebih awal kita bisa jaga. Semuanya bisa menjadi lebih rileks. Banyak hal yang bisa dilakukan dan setiap orang, setiap public speaker punya pengalaman-pengalaman yang tidak sama. Tetapi secara umum garis besarnya ada kondisi di mana hal-hal tersebut bisa dilakukan dan hampir sebenarnya bisa dikendalikan dengan baik oleh yang bersangkutan. Misal, ada audiensi berpikir bahwa ketika akan berbicara di depan publik, supaya kita tidak grogi, tidak takut, harus mampu meyakinkan diri kita sendiri bahwa saya akan menjadi perhatian banyak orang, bahwa saya akan tampil lebih maksimal, bahwa saya sudah menguasai materi saya. Ini sebuah keharusan, tapi hati-hati. Kadangkala kondisi ini, kemampuan kita untuk mempengaruhi pikiran bahwa saya harus tampil maksimal, bahwa saya harus lebih luar biasa, harus tampil prima, justru kadang-kadang bisa merusak. Jadi simpel saja bahwa tidak satu pun manusia yang mati ketika bicara di depan umum. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Yang penting adalah semua materi sudah saya kuasai. Latihan demi latihan dilakukan. Jadi pasti bisa. Do the best. Maka jangan pikirkan yang lain lagi. Kemudian tarik nafas panjang. Yakinkan diri Anda bahwa Anda siap untuk tampil dengan segala kondisi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan bisa saja terjadi. Tetapi hari ini saya akan berusaha maksimal untuk menunjukkan bahwa saya bisa, bahwa saya memang layak untuk ada di depan sini. Tarik nafas. Nariknya dari hidung sepenuh dan sekuat yang Anda bisa. Rasakan perut Anda membuncit, kemudian tahan, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Jangan terbalik. Menariknya tidak dari mulut. Sekarang kita dalam rangka menarik dan membuka diafragma, supaya adrenalin dan darah itu ngalirnya lentur. Jadi tarik pelan-pelan dari hidung, selama dan sebisa mungkin itu akan membuka rongga di bagian sini. Dan itu akan membuat kita menjadi lumer, jadi lega. Jadi 5-10 menit sebelum tampil, lakukan itu berulang-ulang. Nah, pada saat membuang nafas dari mulut, rasakan perut tadi mengecil pelan-pelan. Nah, jadi hati-hati, strateginya jangan sampai salah. Menarik udara dari hidung dengan sebanyak-banyak atau semampu Anda melakukannya. Bagian bahu tidak boleh bergerak. Jadi rasakan. Yang bergerak cuman hidung dan perut. Ketika nafas ditarik, maka yang membesar adalah perut. Ketika udara dibuang, maka yang bergerak cuman bibir dengan perut yang semakin mengecil. Lakukan 3-4 kali sebelum tampil. Cobakan. Lebih jauh, banyak public speaker mengindikasikan bahwa relaksasi tubuh itu penting. Ini dalam rangka sama dengan yang tadi ketika menarik nafas, untuk melenturkan seluruh rongga-rongga yang ada di badan kita, biar tidak kaku, biar tidak tegang. Selain menarik nafas, yang dilakukan adalah ada yang olahraga 5-20 detik sebelum tampil. Tapi jangan kelamaan. Nanti justru berkeringat. Nah, berkeringat itu justru menjadi
nilai negatif, tidak enak untuk ada di depan panggung. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya santai sedikit, menggerakkan seluruh lengan, bahu, punggung. Nah, yang penting bagaimana Anda bisa membuat seluruh bagian. Jadi di depan nanti tidak kaku. Apakah pergerakan tangan atau otot-otot di badan. Nah, itu saja yang harus Anda lakukan. Ini namanya relaksasi. Tidak seperti olahraga yang berat. Cukup santai saja, tarik nafas yang dalam, gerakan tangan yang kaku. Nah, pijit-pijit sedikit, benturkan, kemudian coba rukuk, membungkuk, pinggang enak. Maksudnya adalah ketika dipanggil oleh pembawa acara, Anda bisa rileks berjalan dengan percaya diri, lemparkan senyuman ke audiens, naik ke atas panggung, ke atas stage, mulai. Oke, saya percaya Anda sudah melakukan latihan sebelum tampil. Mungkin beberapa hari, beberapa jam Anda lakukan di rumah berkali-kali. Latihan itu bisa saja di depan kaca untuk melihat termasuk kelenturan badan kita, enaknya gerak tubuh kita untuk berbicara atau menyampaikan ihwal apa yang menjadi bagian-bagian terpenting dari konten yang akan kita sampaikan. Atau satu waktu Anda memang perlu latihan dengan menggunakan atau memanfaatkan teman-teman Anda, seperti micro teaching misalnya, untuk mereka bisa ngelihat, ngerasain, langsung memberikan pandangan atau justru pendapat terhadap berbagai persoalan yang mungkin dilihat ketika Anda menjadi pembicara. Sehingga Anda bisa melakukan, mengantisipasi banyak hal sebelum Anda betul-betul ada di depan publik. Selain sudah berlatih di rumah beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya, rasanya semua sudah ada di kepala Anda, sudah sangat yakin. Tapi pastikan 5 menit sebelum tampil di depan stage Anda sudah ada di depan kaca. Depan kaca itu ya melatih kembali. Apakah cara Anda memulai? Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, atau dari manapun Anda mau mulai, Anda bisa lakukan latihan. Kayak dari kata-kata apa duluan, kalimat mana yang lebih mengenakan, salam mana yang dulu Anda bisa pakai, strategi apa yang bisa Anda eksekusi. Selain itu juga di depan kaca bermaksud untuk memperhatikan semua tekstur yang ada di seluruh tubuh kita. Ada bagian kancing baju yang belum terpasang, ada sesuatu di gigi, nah ini nggak enak nih. Ada sesuatu di mata, pastikan yang paling nggak enak itu adalah biasa berbicara tetapi ada lendir yang nggak enak diomongin, ada putih-putih di bagian kiri kanan. Coba lihat, padahal omongannya enak, tetapi ketika orang sudah mulai memperhatikan ada sesuatu yang tidak enak, orang malas. Akhirnya perhatian mereka menjadi terpecah. Anda tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jadi dalam public speaking, berkaca bukan berarti untuk dandan, tapi memastikan segala sesuatu enak, layak untuk tampil. Ya termasuk rambut, ya silahkan saja Anda nyisir, tetapi bukan harus klimis. Sudah pada tempatnya belum, enak belum. Jadi jangan terlihat seperti orang bangun tidur. Ya, hati-hati juga dengan pakaian, ketek basah, pakaian basah, sini macam-macam. Nah itu bisa dipastikan di depan kaca 5 menit sebelum tampil. Hal lain apa yang masih dilakukan ketika kita ingin mengantisipasi berbagai kegrogian atau ketakutan dan juga kekhawatiran yang menyebabkan kita bisa blank tiba-tiba nanti di depan khalayak ketika akan berbicara, adalah dengan memperhatikan dan mengenali secara seksama siapa audiens kita. Setiap audiens berbeda, maka cara kita untuk menyampaikan sesuatu atau cara bertingkah, berperilaku, termasuk etika, tidak sama. Ketika audiensnya anak kecil, ketika audiensnya dengan umur batasan tertentu, maka kita bisa seenak kita berbicara dengan gaya-gaya muda. Jadi jangan faktor usia, mentang-mentang usia kita sudah 40-50 tahun, berhadapan dengan anak-anak muda, kita juga tetap dengan kekakuan. Enggak. Kita harus menjadi bagian dari audiens. Kalau menghadapi anak muda, ya tampil muda. Termasuk pakaian yang muda sedikit dong.
cara berbicara, maka pelajari cara mereka ngomong. Kata-kata yang mereka bisa muncul, "Hai guys, selamat siang, selamat sore." Itu membuat audiens Anda kaget dan appreciate. Gila nih orang. Jadi itu salah satu strategi bagaimana Anda bisa diterima oleh audiens Anda dengan baik. Jadi jangan berlagak, "This is me. Inilah saya dengan segala kekakuan saya." Ya beginilah. Ya nggak bisa, Anda nggak akan pernah sukses. Anda sukses ketika Anda kenal dan tahu siapa audiens Anda. Tips lain untuk menghilangkan kegrogian dan ketakutan dan juga kekhawatiran ketika akan berbicara di depan publik, di depan khalayak supaya tidak gugup adalah dengan memanfaatkan alat bantu. Alat bantu yang paling sederhana sebenarnya adalah infocus atau PowerPoint Anda. Bikin semenarik dan selentur yang Anda bisa untuk memudahkan Anda menyampaikan poin demi poin. Nah, tapi jangan fokus pada alat bantu. Nah, ini yang menjadi persoalan seringkali terjadi. Sehingga Anda terkesan membacakan menjadi kaku. Anda lupa dengan ada orang di depan Anda begitu banyak menunggu bahwa mereka menjadi bagian dari kegiatan Anda pada hari itu. Jadi eye contact tetap jalan, senyuman tetap untuk mereka, pandangan tetap untuk mereka. Alat bantu, namanya alat bantu, ya hanya sekedar membantu ketika Anda lupa. Hanya untuk menuntun Anda, mempermudah kegiatan presentasi Anda. Jadi silakan dilihat, oke, satu. Sekarang perhatian kita full. Ya mata, ya fisik, lahir dan batin. Sehingga kita bisa tahu saat kapan audiens sudah tidak memperhatikan kita. Kalau sudah ada sinyal-sinyal keluar masuk, ada yang ngantuk, ada yang berbicara begitu banyak, berarti ingat sekali dan garis bawahi bahwa Anda sudah mulai tidak menarik oleh audiens Anda. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Banyak. Nah, kondisi-kondisi inilah kalau kita sudah berpikir banyak tentang hal ini, kita lupa untuk memikirkan ketakutan, kegrogian, kekhawatiran, sehingga nggak ada lagi yang namanya persoalan-persoalan untuk mendikte otak kita bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk yang di luar ekspektasi kita. Ada nggak langkah lain atau tips lain untuk supaya kita tidak gugup dan grogi di depan umum atau di depan khalayak? Positive thinking kata orang. Menanamkan pikiran positif bahwa audiens kita itu orang baik, bahwa kita mampu, bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Kalau persoalan apa yang akan terjadi setelah itu bukan urusan kita. Yang penting usaha maksimal, ada pemikiran positif di hati dan di otak bahwa semua orang ini orang baik, bahwa kita siap, bahwa komunikasi akan terjadi. Karena kita sudah menguasai materi, maka kita akan sampaikan dengan baik. Karena kita sudah kenal mereka, audiens kita siapa dan bagaimana, maka cara masuknya pasti enak. Maka bangun inspirasi positif itu. Jangan bangun nilai-nilai negatif bahwa orang ini, kelompok ini seperti ini. Mereka sarkasme, mereka begini, kalau seandainya begini. Itu yang masih dibuang. Ketika kita sudah diundang, artinya bahwa kita memang dibutuhkan. Bangun sesuatu yang positif. Ya tentang khalayak, tentang publik, tentang audiens, ya tentang kita. Termasuk tentang panitia dan teman. Semua akan seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan. Banyak tips lain sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman public speaker yang ada di muka bumi ini. Dan setiap mereka punya strategi sendiri bagaimana mengatasi rasa gugup dan grogi saat di depan publik. Tapi yang harus Anda yakini adalah meski jam terbang mereka sudah sangat luar biasa, bukan berarti mereka tanpa rasa takut, nggak punya kegugupan, nggak punya kekhawatiran, dan tidak ada nervous sama sekali ketika dihadapkan pada publik-publik yang baru. Cuman mereka sudah punya strategi dan cara jitu 5 menit sebelum, dan itu indikasinya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau itu Anda lakukan terus menerus, percayalah Anda pasti akan sama seperti mereka,
punya solusi, punya strategi, punya tips cepat bagaimana menghadapi ketika grogi, nervous, dan ketakutan itu datang. Tiba-tiba ketika Anda akan berbicara di depan publik Anda. Oke, baik. Selesai sudah konten kali ini terkait dengan apa, bagaimana, dan strategi atau solusi menghadapi kegrogian dan ketakutan berbicara di depan publik. Tunggu konten-konten yang lain yang luar biasa dalam konteks public speaking dalam channel ini bersama saya Hanif Al-Qadri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I can